Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tulu zamani wa mulazamatul ustadi. Kata Imam Syafi'i, 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kecerdasan, memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama. Karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua, kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD, kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun, setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun, berapa sudah? 7 tahun, tambah SMP 10 tahun, ya. Tambah SMA 3 tahun, berapa? 13 tahun, tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4, ada aneka ragam, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Ya kan? Rata-rata berapa tahun? S1 5 tahun. Kalau kumulat berapa tahun? 3,5, ya. Antum sudah berapa tahun? Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? 18 tahun. Sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya nggak membolehkan warung kopi, ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Ya. Tapi belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama. Sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau nggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua, semangat. Ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Karena ada orang semangat tapi nggak sungguh-sungguh. Ya. Apa istilahnya orang sekarang, semangat? Nah, bahasanya nggak tepat. Kurang bagus, ya kan? Al-muhim lah. Ya, kalau istilah Aceh, semangat mio mangat teman bu medang. Ya. Semangat tergantung ya makanan yang masuk. Ada orang semangat tetapi nggak disiplin, juga nggak bermanfaat. Semangat 2 minggu luar biasa belajar bahasa Arab, 2-3 kali pertemuan lewat dia. Ya. Awal-awal alasannya begini. Sudah numpuk, ya udah nggak lagi. Udah nggak hadir lagi. Ya. Lagi ada temannya hadir, semangat. Maka kata Imam Syafi'i, cerdas, harus semangat dan harus ijtihad. Sungguh-sungguh ini masuk ke disiplinan dari sisi waktu, disiplin dan dari hal-hal yang lainnya. Ya. Karena banyak orang semangat, banyak orang cerdas, tapi nggak disiplin. Baik. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah, punya bekal. Ya. Misalkan dalam ilmu akademik, dia cerdas, dia semangat, dia sungguh-sungguh, nggak punya uang kuliah, bisa nggak dia belajar? Nggak bisa kan? Demikian juga ilmu agama, butuh uang untuk ngisi bensin, pergi ke majelis ilmu. Nggak ada uang, alhamdulillah ada Transkutara aja, tapi ntar lagi juga bayar. Ya kan? Masih gratis. Sampai kapan? Sampai nggak ada kabar. Mudah-mudahan selalu gratis. Ya, al-muhim, uang sangat dibutuhkan. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
Carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan lupa bagian kamu dari akhirat. Dan sungguh indah kehidupan seseorang itu yang selalu melakukan aktivitas dunia, tetapi selalu di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Karena dunia merupakan bekal, merupakan jembatan, merupakan sarana untuk akhirat. Tapi jangan kita balik. Ucapan kita memang sering menyatakan dunia ini sarana untuk akhirat. Tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa akhirat sarana untuk dunia. Ya kan? Bukti apa? Seringkali kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia. Dan jarang kita mengorbankan dunia demi mencari akhirat. Baik. Yang kelima kata Imam Syafi'i, wa tuluz zamani. Panjangnya waktu untuk belajar. Sekarang S1 kata teman-teman tadi paling rata-rata berapa tadi? 4 hingga 5 tahun. Sabar kalian belajar ya kan? Padahal ada KKN situ. Sekarang masih KKN istilahnya. Bukan PPL. Oh beda ya, KKN. Itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, terkadang dikerjain lagi di desa-desa. Ya kan? Tugas-tugas yang berkaitan, tidak berkaitan jurusan kita dibebankan. Tapi sabar. Kenapa? Karena ada target, ada tujuan setelah dapat gelar. 4 tahun. Nah, belajar bahasa Arab maunya dalam sebulan harus bisa bahasa Arab dan harus lebih fasih dari orang Arab. Nggak mungkin. Kita seringnya terbalik. Ya, untuk ilmu akademik, kita punya waktu yang begitu panjang. Untuk ilmu agama, maunya sebentar. Maka kata Imam Syafi'i, belajar ini butuh waktu. Sampai-sampai disebutkan ada seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Sufyan bin Uyainah. Beliau belajar kepada seorang guru selama 20 tahun. Kita belajar bahasa Arab sebulan belum, mungkin dalam seminggu sekali. Dalam seminggu sekali, maunya setahun udah langsung bisa baca kitab. Bahkan sebagian orang ada datang ke Ustaz, ajarkan saya bahasa Arab dalam 6 bulan saya harus bisa baca kitab. Lah Ustaz yang mengajarkan saja 4 tahun baru bisa baca kitab dulunya. Bagaimana mengajarkan orang bisa baca kitab cuma dalam 6 bulan? Ya. Waktu yang panjang adalah salah satu dari sebab seorang memperoleh ilmu agama. Yang kelima, yang keenam kata beliau adalah mulazamatul ustadzi, punya guru dalam belajar. Karena agama kita ini agama yang bersambung. Nah sanadnya, ya, gurunya, referensinya jelas, Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh para tabi'in, kemudian para tabi'in, kemudian dibukukan, dikitabkan oleh mereka para ulama. Punya seorang guru, karena kalau otodidak seringnya kesalahan lebih banyak daripada kebenaran. Kata sebagian ulama, man kana kutubuhu syaikhahu kana khata'u akthar min sawabi. Orang yang belajarnya hanya ke kitab, otodidak, kesalahannya itu akan lebih banyak daripada kebenarannya. Ini 6 hal dari 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dengannya seorang akan memperoleh ilmu agama.